Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ariansyah dengan NIM 2010003 dari kelas S1TT08A. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai konstruksi dasar tuntutan pada praktikum algoritma pemrograman. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konstruksi dasar tuntutan. Oke, untuk pengertiannya sendiri itu adalah salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma, yaitu adalah runtutan atau sequence. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya, tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Seperti berikut ilustrasinya. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusunan algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis dalam teks algoritmanya. Oke, selanjutnya ada operasi input. Nah, operasi ini digunakan untuk memberikan masukan dari user melalui piranti input untuk diberikan kepada suatu variabel di dalam program. Untuk penggunaannya seperti ini. Misalkan kita mau menginputkan sebuah nilai kepada sebuah variabel, seperti ini penggunaannya. Misalkan di sini contohnya dengan nama variabel alas. Untuk menginputkan nilai kepada variabel alas, seperti ini penulisannya. Nah, selanjutnya ada operasi output, di mana operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Nah, untuk penggunaannya seperti ini. Jika kita ingin menampilkan teks, kita bisa menggunakan cout lalu teks yang ingin kita outputkan. Nah, untuk menampilkan nilai dari suatu variabel juga bisa seperti ini penggunaannya, atau menampilkan keduanya, teks dan nilai dari suatu variabel juga bisa. Lalu selanjutnya ada operasi penugasan, di mana operasi ini digunakan untuk mengset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung maupun tidak secara langsung dengan menggunakan suatu ekspresi seperti ini contohnya. Nah, di sini menggunakan nama variabelnya apa yang ingin kita berikan penugasan, lalu nilainya. Dan di sini ciri khas dari penugasan adalah menggunakan sama dengan. Nah, misalkan ini menggunakan ekspresi juga bisa. Untuk ekspresinya bisa menggunakan operasi-operasi seperti operasi aritmatika maupun logika ataupun perbandingan. Oke. Selanjutnya di sini ada operator-operator. Yang pertama ada operator aritmatika, di mana operator ini adalah operasi untuk melakukan perhitungan aritmatika. Oke, seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bisa pembagian integer atau modulus. Lalu selanjutnya pembagian dengan penambahan dengan nilai 1 atau increment, lalu ada pengurangan dengan nilai 1, decrement. Yang selanjutnya ada operator logika, yang dimana ini digunakan untuk mengelola biner dari suatu nilai dalam variabel. Lalu operasi perbandingan untuk membandingkan dua buah nilai dalam suatu variabel. Nah, biasanya ini digunakan dalam suatu operasi percabangan maupun operasi pengulangan yang digunakan untuk mengecek kondisi tersebut apakah terpenuhi atau tidak. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikan operasi-operasi dan operator tersebut ke dalam suatu program, di mana saya akan membuat sebuah program dengan nama program penentu kelulusan. Nah, di sini pertama-tama adalah kita akan mendeskripsikan atau mendefinisikan variabel apa yang akan digunakan, lalu selanjutnya menginputkan nilai kepada variabel yang akan dikelola, lalu selanjutnya mengelola atau melakukan penugasan terhadap variabel tersebut berdasar dengan menggunakan nilai dari variabel yang sudah diinputkan tadi. Nah, lalu di sini juga akan ada percabangan untuk menentukan apakah nilai tersebut lulus atau mengulang. Oke, kita langsung saja kita implementasikan ke dalam programnya.
akan mendeskripsikan atau mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Dan rata. Oke, lalu ada sebuah variabel dengan tipe data boolean. Lalu ada dua buah tipe data dengan tipe data string. Ini adalah salah satu contoh untuk operasi output, di mana saya akan mencetak sebuah tulisan seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya gunakan dua buah operator aritmatika. Saya berikan penugasan di sini. Oke, penugasan ini berarti terjadi operasi aritmatika di sini, yang dimana nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel rata. Lalu akan saya gunakan juga operator logika. Lalu saya akan menggunakan dua buah percabangan seperti flowchart tadi dengan mengimplementasikan operator perbandingan. Di sini saya menggunakan metode penulisan ternary supaya lebih simple.
Oke, saya cek dulu penulisannya apakah sudah benar. Status mengulang. Oke. Nah, di sini salah satu penggunaan untuk bagaimana cara menggunakan operasi output seperti ini. Lalu di sini ada operasi untuk menginputkan nilai kepada variabel. Lalu di sini juga ada penggunaan untuk operator aritmatika. Terus ada sini operator logika. Di sini juga ada penggunaan operator pembanding pada suatu percabangan. Oke, seperti itu salah satu contohnya untuk mengimplementasikan operator pembanding seperti ini, untuk membandingkan nilai apakah kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, di sini misalkan keterangannya itu yang di-cut, variabel cut itu nilainya 1. Nah, dia akan menampilkan keterangan apabila ini terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka variabel keterangan akan bernilai ada nilai kosong. Sedangkan untuk percabangan yang kedua, di mana dia akan memeriksa kedua nilai dengan logika AND juga di dalamnya. Apabila nilai 1 lebih dari atau sama dengan 75 dan nilai 2 lebih dari sama dengan 75, apabila kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka status akan memiliki nilai berupa kata tidak mengulang. Lalu apabila tidak terpenuhi, maka sebaliknya dia akan mengisi nilai status dengan kata mengulang. Nah, di sini ada perintah untuk mengoutputkan. Oke, langsung saja kita run programnya. Oke, program berhasil dijalankan ya. Sini kita suruh memasukkan nilai TS, misalkan kita masukkan nilai 78, terus nilai UASnya 76. Nah, hasilnya seperti ini, tidak mengulang karena percabangannya yang ini terpenuhi, sehingga dia tidak mengulang. Dan juga ratanya ditampilkan dari proses operator aritmatika tersebut, dan juga ini keterangannya sudah input nilai karena ini keterangan cut sama dengan 1 itu terpenuhi, di mana kedua nilai ini tidak sama dengan 0, sehingga boolnya bernilai 1, nah, sehingga memenuhi. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, sedikit quotes dari saya buat kalian yang merasa hidupnya berat. When your life feels heavy, it's time to let things slow down. Give a little space, give a little time to take a breath and slow down. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.